Hai teman-teman, pada tanggal 4 Oktober bangun pagi-pagi, aku kena stroke loh teman-teman. Tapi saat itu tidak terasa apapun dalam tubuhku, cuma badan sebelah kananku rasanya seperti tidak bisa digerakkan. Nah, kata dokter aku stroke tuh. Kemudian aku MRI dan ketahuan ada pembuluh darah yang pecah di otakku. Langsung tuh guys, masuk ICU 3 hari, hitungannya kritis gitu. Dari ICU kemudian pindah ke kamar biasa itu 8 hari lagi guys. Sekarang kita dengerin yuk apa kata dokternya. Karena aku pecah pembuluh darah ini saat itu nggak terasa dokter ya. Itu apakah banyak yang orang seperti itu yang tidak berasa? Tahu-tahu begitu kayak aku gitu. Karena kecilnya lokasi dan tempat lokasi pecahnya itu tidak spesifik di anggota gerak. Biasanya keluhannya itu cuma numbness, bentul tangan, kesemutan, kadang-kadang agak sakit kepala sedikit. Aku sakit kepala. Ya, beda. Karena lokasinya kecil, mungkin ada pikirannya teralihkan. Nah, makanya mungkin ditemukan secara tidak sengaja, tidak buat CT scan kepala, ada pendarahan. Oh gitu. Terus kalau kena stroke kayak kemarin itu kan orang bilang, untung udah cepet ditangani gitu. Apakah memang memiliki golden time gitu atau gimana tuh dokter? Ya, memang harus memiliki. Stroke itu semakin cepat penanganan semakin bagus. Ya, karena ada orang bilang time is right. Semakin cepat efek pengobatannya itu daerah yang akan mengalami kerusakan itu semakin cepat terselamatkan dengan beberapa obat-obatan, sehingga diharapkan nanti dengan obat-obatan itu yang belum kan ada deh stroke itu kan seperti aliran stroke itu seperti keran ya seperti keran kalau selangnya ibu itu robek dia keluarlah darahnya. Nah, yang di sini, nah inilah yang harus kita selamatkan. Daerah yang di bawah dari robekan itu yang harus kita selamatkan. Itulah kita berikan obat-obatan penenang otak. Kayak aku gitu ya? Ya, biar tidak terjadi pemberatan sakitnya. Ya, karena ini alirannya kurang, otomatis sel-sel yang di sini rusak, dia mati kekurangan darah, kekurangan oksigen. Nah, sehingga memperberat stroke. Makanya ada orang yang berpendapat semakin cepat penanganan stroke semakin bagus periodnya sangat berdampak. Terus berapa lama misalnya saya setrika kemarin pagi-pagi, terus saya kan di sini udah agak siang-siangan tuh. Kalau menurut dokter itu sehari 2 hari kah atau secepatnya itu berapa paling limit waktu yang paling lama gitu? Stroke yang disebabkan kalau stroke biasanya stroke itu kan ada 2, stroke penyumbatan dan stroke perdarahan ya. Penyumbatan. Kalau penyumbatan itu semakin cepat semakin bagus. Kalau stroke perdarahan kita hanya sifatnya mencegah supaya tidak terjadi pembuluh. Golden period itu ya juga penting juga. Oh itu juga, ada bedanya juga ya antara yang tadi penyumbatan. Kalau menurut dokter penyumbatan sama itu bahaya mana? Kalau bahaya perdarahan. Iya, tapi kalau perbaikan, proses perbaikan lebih lama stroke penyumbatan yang perbaikan. Lebih lama. Dia stroke perdarahan itu cepat mengalami perburukan, perbaikannya lebih cepat daripada stroke penyumbatan. Sudah dia terserap ya baik. Iya. Nah itu makanya saran saya nanti ada pemeriksaan tambahan setelah. Iya. Bahkan seperti balon itu, balon ada daerah yang mengalami cenderung akan pecah. Nah itulah yang akan kita selamatkan nantinya biar tidak terjadi pecah kembali. Di istilahnya kita rekam aliran darahnya itu, kita lihat kontur pembuluh darahnya, mana yang akan mengalami pecah, itulah yang akan diperbaiki agar intervensi vaskular namanya. Oh gitu. Terus gini,
Dokter, kalau orang terkena stroke itu susah ngomong. Itu misalnya kalau saya kan kemarin nggak apa-apa karena nggak terasa sakit sama sekali. Itu kan kalau ada yang koma itu gimana? Apa gara-garanya? Beda. Itu biasanya kalau pada stroke dengan koma biasanya sudah terjadi proses penekanan. Penekanannya itu dari otak, pecah pembuluh darahnya, pembuluh darah pecah, otomatis otak darah itu akan mendesak otak. Iya, Menekanlah namanya sistem kesadaran. Nah, di otak itu ada sistem aras namanya. Menekanlah itu. Nah, kalau yang bahasa awamnya mungkin bahasa awamnya bisa koma tentu kesadaran. Kita namanya herniasi, menekan sistem aras. Nah, darahnya itu menekan otak, otaknya itu menekan sistem aras. Nah, itu yang menyebabkan tidak sadar atau koma. Kalau peristiwa yang saya kemarin itu kan aras itu apakah ada di setiap dindingnya si otak? Bukan, ada di daerah tertentu di bagian otak. Oh, jadi nggak semua gitu ya? Nggak semua, tapi makanya ada sistem di daerah batang otak, di otak-otak di batang otaknya itu yang belum dulu ya, sampingnya di depan. Oh, di sebelah sini. Di belakang di batang otak, di daerah batang otak, terus naik dia sampai di. Oh, kalau itu baru dia koma gitu ya dokter ya. Terus jadi seperti kondisi saya yang kemarin itu pertama kali kan yang kesemutan tuh dokter ya. Itu menurut dokter pengalaman dokter itu berapa lama sih bisa sembuh normal banget gitu untuk yang gini-gininya? Nah, kalau proses penyembuhan untuk karena stroke itu berdasarkan lokasi juga. Stroke itu berdasarkan lokasi yang pertama. Yang kedua adalah proses penyerapan. Kalau pada proses stroke perdarahan, proses penyerapan darah yang ada di otak. Biasanya kalau dia proses penyerapan itu biasanya sudah terjadi mulai pada bulan kedua. Jadi nggak harus kayak saya kan meletus besoknya gitu enggak? Oh gitu. Lama. Itu berbulan-bulan proses penyerapan. Jadi ini belum diserap nih. Sudah mulai penyerapan pasti sudah mulai sedikit. Makanya Itu itu berbulan-bulan penyerapannya itu. Yakin banyaknya darah di dalam otak. akankah clear atau berbekas? Nah, makanya kita akan lakukan reevaluasi. Siapa yang kedua? Kita akan lakukan evaluasi, kita CT scan kembali. Idealnya seperti Iya, oh gitu. Nah kalau misalnya sisanya itu apakah berdampak yang gimana gitu nanti ke depan? biasanya sih. Enggak ya. Apa namanya? Terus saya agak bolot sih Dok, apa tuh ada efeknya? Saya kalau ngomong gini ya, udah baris di kepala saya tapi ngomongnya susah banget. Bener deh, aku bilang, aku jadi kayak gini sih jadi bolot. Biasanya saya gitu kalau ngomong. Apa ada efek dari situ Dok? Bisa jadi. Karena pada yang mengalami gangguan otak itu pasti juga akan mengalami gangguan fungsi behavior. Iya. Bisa berubah. Nah, nanti ada kalau memang kita ideal kita akan lakukan cek banyak. Iya. Cek behavior, cek cara menghitung, cek daya ingat, cek memori semua. Berarti kemungkinan besar Dok, pasti ada pengurangan dari semula seperti yang tadinya kayak gimana, pasti ada pengurangan walaupun hanya kecil. Ya. Gitu ya dokter ya. Makanya nanti kita tunggu dulu kalau sudah proses istilahnya yang menyebabkan proses rancunya proses cek untuk behaviornya itu yang harus kita hilangkan dulu. Tidurnya harus normal, konsentrasi, itu nanti kita baru cek. Iya, kurang konsentrasi kayak sekarang saya. Ngomongnya apa di mulutnya beda. Gitu. Oh gitu. Nah pembuluh darah pecah seperti kemarin saya itu apa bisa mematikan? Sangat bisa. Nani? Iya. Aku santai sekali ya. Oh iya kah?
karena pertama itu cepat tertangani ya kemarin. Makanya kemarin saya sempat sarankan ibu kondisi sudah mulai kok nggak bagus kondisinya, sudah masuk KCU. Makanya segala sesuatu biasanya kita cepat melakukan sesuatu. Terus terang ya, saya sampai hari pertama hari kedua ya saya masih takut. Oh gitu, harusnya saya juga takut dong ya. Ya ibu aja yang santai. Iya loh dok, swear. Saya tuh nggak merasa kalau saya tuh sakit sebenarnya. Orang saya tuh nggak merasa pusing ya dokter. Terus nggak merasa sakit badannya. Cuma saya merasa kesemutan. Terus saya udah bertekad saya akan ketemu sama dokter supaya saya nggak cacat. Gitu. Saya nggak mau, nggak bisa ngapa-ngapain soalnya kan saya aktif orangnya. Jadi kalau ini mati ataupun tidak bisa lagi diiniin, gimana saya gitu, saya harus nurut gitu. Sebenarnya itu sangat bisa mematikan. Makanya saya kemarin saya suruh ibu jangan bangun dulu Jangan ya, ibu makanya jangan nonton dulu ya. Nah, makanya banyak. Iya, saya juga heran. Saya dulu nggak enak, nggak nyaman ya, karena memang untuk mengurangi tekanan di dalam tubuh. Ini yang saya heran. Waktu saya di CT scan ya dokter, si perawatnya bilang, ibu jangan duduk dan jangan terlalu banyak bergerak, tidur aja udah. Itu apa karena dia akan mengalir ke bawah darahnya? Bukan. Itu bisa menyebabkan tekanan di dalam otak itu akan meningkat. Ya, makanya itu sering kita pantau daerahnya, saya pantau terus posisi tidur, kita pantau terus stres. Ya pantau terus. Itu kalau mau melakukan sesuatu tanyakan dulu tubuhnya, tubuh Kuatnya. kuat nggak? Iya. Kadang-kadang tuh di otak sama tubuh itu nggak sinkron. Iya, Ini betul. begini tapi kok kadang-kadang akhirnya kita merasa kelelahan sendiri. Tapi kok saya nggak bisa capek? Oh karena saya semangat orangnya kali ya. Karena semangat, karena itu kadang-kadang semangat terlalu tinggi lupa bahwa tubuhnya Lupa. Tua. itu. Iya, ibu bilang sendiri ya. Iya emang, saya udah 50 tahun. Cuma emang nggak kerasa bagi saya. Itu kalau dari makanan gimana dok? Nggak enak. Kalau dari makanan, Saya makannya banyak yaku dok. sebenarnya makanannya tergantung dari ini. Kalau ada hipertensi, ibu kurangin makanan yang bergaram. Ya, makanan yang berlemak juga dikurangin dulu, yang lemak jenuh. Yang fast food itu. Enggak, kemarin saya bilang sama dokter, emang makan apa sih katanya gitu kan, kata macam ini makannya banyak. Jadi saya kan lagi ada acara perkawinannya temennya suami, itu saya udah makan durian, makan es krim, makan udang, bebek gitu-gitu. Tapi kata dokter nggak apa-apa gitu. Itu enak semua. Tapi saya tuh kadang berpikir gini dulu ya. Kadang-kadang makanan yang enak itu bikin sakit. Oh iya kah? Banyak makanan yang enak itu bikin sakit karena kita nggak aturan makannya. Ini ya emang saya bikin. Iya, tapi makanya kalau makannya itu ya kita atur. Semua makanan baik, tidak semua makanan buruk. Mohon maaf. Alkohol itu tubuh itu membutuhkan juga, tapi dalam persentase tertentu. Lemak pun tubuh itu butuh, tapi dalam persentase tertentu, jumlah tertentu. Gila sih dok, saya kalau makan tuh Makanya sampai puas. ya, itu atur sekali. Memang sulit sekali sih untuk sampai saya sendiri loh sulit untuk makan itu. Dokter. Iya, sampai detik ini saya belum bisa diet. Terus terang saya bilang, cuman ya saya harus pantau juga. Iya dok, sama-sama pasti aja. Rutin check up, general check up. Iya. 45 tahun itu sudah harus general check up. Saya nggak pernah seumur hidup. Oh, kasihan. Iya deh aku dokter. Cek general check up. Nanti lihat, oh ternyata saya kurangnya di sini sudah perbaiki. Sudah mulai kita mempersiapkan. Oh, saya misalnya kolesterol saya tinggi, oh saya harus diet. Oh, asam urat saya tinggi, saya harus diet. Sudah mulai gitu. Satu lagi dokter. Kalau saya kan udah terlanjur, tapi sudah lumayan dokter, Ya. ya kan. Nah,
supaya lebih cepat lagi itu sembuhnya, apa yang harus saya makan? Sebenarnya Faster gitu. proses penyerapan itu kan pengaruh dari banyak hal. Yang pertama kondisi tubuh, yang kedua usia. Usia lagi. Nah, karena saya bukan aliran vitamin, saya bukan orang dokter vitamin, saya kurang suka dengan vitamin. Maksud saya begini, kalau itu memang dibutuhkan sekali, boleh. Bener, saya juga gitu dok. Makanan yang banyak mengandung vitamin silakan. Lebih baik kembalikan ke makanan. Betul banget dok. Silakan makanan yang banyak mengandung vitamin C, vitamin B itu ya untuk proses metabolisme di otaknya biar boleh menggunakan beberapa obat-obatan, ada obat-obatan yang terbaru. Memang kan proses regenerasi otak itu sangat-sangat lambat sekali. Ya, proses regenerasi otak itu sangat lambat sekali. Sehingga banyaklah penelitian yang menggunakan mencari tentang bagaimana caranya mempercepat itu proses regenerasi otak. Banyak penelitian itu sehingga ada beberapa obat memang. Cuman efektivitas obat sampai saat ini belum ada yang memang fix sekarang minum dari 1 bulan. Pasti bagus gitu. Jadi masih rancu juga dong ya. Belum. Siapa tahu juga karena makanan yang dia makan kan nggak ini kalau terbukti. Karena beda antara stroke dengan sakit panas. Kalau panas kita target ada, tapi kalau stroke kita targetnya organ. Otomatis kapan organ itu akan mengalami perbaikan, itulah proses perbaikan stroke. Terus kenapa separuh sih dok? Gitu. Sampai pipi juga separuh. Karena otak itu kan otak kanan otak kiri, yang kena otak kanan berarti yang lemesnya otak kiri, kaki kiri itu. Oh, berarti ini di Kalau sini. otaknya otak kiri yang kena, yang lemesnya tangan kanan sama kaki itu biasa. Kasarannya Oh, gitu. seperti itu. Ya. Iya dokter, maaf ya banyak ngomong. Oke. Tuh. Tos dulu. Oke banget dokter. Itu kan. No. Gitu dok, kalau gitu. Itu kan kayak tadi saya makan. Udah bagus nih, betul-betul udah kesini. Tiba pas pulang itu udah begini sendoknya. Latih juga. Pasti. Itu penting juga ya. Cara ngelatih tangan juga ya. Lihat ya. Megang ngambil sesuatu. Ya. Ngambil itu jangan begitu. Oh, gimana? Usahakan mengambil itu spesifik. Susah dokter. Kayak tadi jatuh nasi ya. Itu saya ngambil keringetan nggak bisa. Begitu bener susah banget itu ternyata. Ya, latih begini ya. Jangan begini. Iya. Itu bukan latihan, itu latihan. Aduh dok, ilmu banget buat saya. Ya. Ilmu banget, makasih banget dok. Ya. Iya dokter, makasih banget Ketemu ya. nanti kalau Ya, Nih. ketemu lagi. Bertemu untuk berbicara tentang kebaikan. Silakan. Siap. Bukan karena sakit. Boleh kok saya di WA boleh. Oh iya. Iya, Pak. Ya. Jadi banyak Makasih dok. Makasih dok. Makasih. Aduh.